Ada di sini tarhib, ancaman bagi orang yang belajar ilmu tapi tujuannya selain Allah. Jalan tol itu nyaman, nikmat, cepat sampai. Tapi kalau orang tidak hati-hati di jalan tol, celakanya lebih berbahaya. Ilmu itu istimewa, ilmu itu bagus. Dengan ilmu adalah turun, adalah thariqah yang paling cepat usul ilmu. Tapi ketika seseorang tidak ada kehati-hatian dalam mencari ilmu, meraih ilmu, mendapatkan ilmu, sehingga salah menggunakan ilmu, salah niat mencari ilmu, mohon maaf, celaka ilmu itu. Positu, ulah sakur gunung ngeunah teh, ngeunah kabeh, kudu hati-hati. Mungkin orang Sunda teh mah bahasa jelema zaman baheula, da tunggung ge deukeutna mah jeung pool. Hati-hati lah salah liang, situ. Tadinya bahasa gitu. Singkat deh. Sehingga pantas. Dalam hadis ini ada tarhibnya, dalam kitab ini ada tarhibnya. Ditarhiblah setelah membahas fadilah ilmu, setelah membahas keutamaan julus indal ulama dan lain-lainnya, dibahaslah pahala yang sebegitu besar. Bukan berarti tidak ada kekhawatiran dalam mencarinya. Maka diberitahulah apa-apa saja yang menyebabkan runtuhnya kehebatan pahala ilmu, pahala orang yang mencari ilmu. Tapi bukan berarti dengan hadis ieu haju terjadi ngaji. Kurang saya ngaji, coba bayangkan kalau saya ngaji kemudian saya punya tujuan yang salah. Tujuan saya hanya dunia, neraka tempat saya. Dengan saya nggak ngaji, betul apa tidak? Ntar kalau saya jadi orang alim, saya nggak mengamalkan ilmunya. Alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil warsa. Bau lebih kadi. Kenapa kamu nggak cari ilmu? Aduh, saya takut tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Nabi saja begitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin lain kadinya. Kos itu tetap sampaikan tujuan kita, arahan kita dan budaya. Yuk, kasih jawab deh. Mana hadis pertama mengatakan man ta'allama ilma, siapa orang yang belajar ilmu. Nah, mimma yutagha bihi wajhullahi ta'ala. Ieu keur ngajelaskeun makna teh, keur ngajelaskeun ilmuna. Ulah wae disambungkeun ka dieu. Ilmu yang seharusnya dan sepatutnya itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Mimma fihi manfaatun linnas. Ilmu yang di dalamnya ada beribu berjuta kemanfaatan untuk manusia. Seperti contoh wudu. Kita bisa mengajarkan wudu kepada santri. Kalau santri di sini ada 100, kita ajarkan wudu. 100 orang bisa wudu, 100 orang sholatnya sah. Mimma fihi manfaatun linnas. Bahkan cek tafsir nu hiji deui mah mimma fihi manfaatun lil khalqi. Termasuk ada manfaat buat seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Karena apa? Berapa banyak orang yang alim akhirnya benar-benar menjaga bukan hanya perkara yang besar tapi perkara yang kecil. Contoh, almarhum apa pernah ngomong kayak gini, mun teu salah dihitung lagi Mang Aden.
Dan kau dapat ku sering-sering nama hadis ayeuna geus teu wani mahan sireum-sireum acan. Berarti apa? Mimma fihi manfaatun lil khalqi. Manfaat buat makhluk. Lain jeung jelema doang sireum ge manfaat. Seperti itu ternyata. Baiklah, banyaklah manfaatnya. Kenapa sih sering guru kita membacakan ayat itu ya? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la malaikat sesubah, ya Allah, kami saja sih yang diutus untuk mengurus dunia. Kenapa? Kalau kau utus yang lain, bisa jadi kemungkinan terjadi kerusakan seperti sebelumnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, saling berpecah belahan. Tapi masya Allah, Allah hanya tunjukkan satu. Qala ya Adam ambihum biasmaihim. Hai Adam, tunjukkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Tunjukkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Mimma fihi manfaatun linnas aw lil khalqi. Beres ikadinya mah. Lamun arek dibahas zuharul fasad bil barri wal bahr, di maka sahabat aidin nas mana? Aidin nas la ilma lahu. Kira-kira kos gitu anu teu boga ilmuna. Sehingga lamun arek bahasa etik ya, dunia politik misalnya. Kata siapa Indonesia ini belum terjajah? Indonesia ini sudah merdeka. Indonesia ini masih terjajah. Kok bisa Indonesia masih terjajah? Karena pelajarannya pun masih terjajah. Kenapa? Dengan adanya kesetaraan pembelajaran seluruh Indonesia, berarti Indonesia akan kehilangan budayanya masing-masing. Yang harus terjadi apa sebenarnya? Daerah pegunungan adalah dipelajari bagaimana cara menjaga gunung dengan baik. Daerah perairan bagaimana cara menjaga ekosistem air dengan baik. Karena ada kesetaraan, akhirnya kumaha cara nanti luhur gunung kayak pabrik. Itu tak udah pembacaan politik dari Jawa. Seperti contoh, ada seorang presiden menunjukkan kesederhanaan dan kejenakaan. Padahal sosok presiden itu bukan yang dibutuhkan, itu bukan kesederhanaan dan kejenakaan, tapi memberikan solusi kepada setiap rakyat. Eta pembacaan itu dikatakan ini. Jadi bimaka sama ainin nasib udah diperhatikan ini. Orang yang bisa menghancurkan alam dunia, ekosistem alam itu mohon maaf. Mereka yang tidak punya ilmu sama sekali. Sok lihat bagaimana peperangan dalam Islam. Pohon tidak boleh ditebang, aki-aki ulah dipaehan, ya kan? Kecuali aki-aki membawa nuklir dipaehan. Kakek-kakek tidak boleh dibunuh. Kenapa? Barang langka kudu dimuseum. Wanita tidak boleh, anak kecil tidak boleh. Coba lihat peraturan dalam Islam. Nah ini dengan ilmu. Karena mimma yubtagha fihi wajhullah, maksudnya ilmu anu sepantasnya dan sepatutnya hanya ditujukan kepada Allah. Intinya ya, siapa orang yang mencari ilmu yang berharga, tapi dia tidak menjadikan Allah sebagai tujuan, yang dia jadikan tujuan adalah tujuan dunia saja. Mungkin dibahas dari tujuan dunia lebih umum.
Ini tujuan dunia lebih umum. Maka apa? Orang yang seperti itu mohon maaf, ketika sampai kelak di padang mahsyar tidak akan mencium wangi surga. Ini loh pembahasannya tentang ilmu, yang mana dengan ilmu teman man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Anu kuduna yang harusnya dengan mencari ilmu akan mudah dia memasuki surga, justru dengan mencari ilmu dengan niat yang salah, jangan-jangan untuk masuk surga, jangan-jangan dipermudah masuk surga, cium wanginya juga kagak. Bahkan kalau orang yang orang yang ahli, cuman tapi nggak boleh ngomong gitu, ngerti nggak? Kalau orang yang sudah wali menuju kurang tahu, sudah tahu siapa orang yang cari ilmu lillahi ta'ala dan tidak lillahi ta'ala, ini sekanya hoax. Aulia Allah jeung aulia syaitan teh sekanya hoax. Cuman nggak boleh diucapkan. Kenapa sih sampai bahayanya sampai mencari ilmu pun harus dengan niat yang benar? Karena Rasul pernah bersabda, kata Rasul apa? Ada yang lebih aku takutkan daripada Dajjal. Cek Rasul, kuring sieun ka Dajjal. Aku khawatir terhadap Dajjal. Takut umatku banyak yang tersesat, takut umatku banyak yang terlena. Tapi ada yang lebih aku takuti dari Dajjal. Siapa? Ulama usuk. Ulama-ulama usuk, ulama-ulama yang salah. Makanya kenapa dalam urusan ilmu Rasul pun mentarhib, bukan hanya mentarhib. Takut-takutnya si pencari ilmu ini nanti jadi ulama usuk. Itu yang dikhawatirkan. Bagaimana mudah? Atau etak yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Hanya dunia menjadi tujuannya. Mana nanti dijelaskan? Mana salah satunya? Diujariya bihil ulama. Tujuannya nih biar punya nama buah terpampang Mui misalnya, atau nama gua ada Kiai Haji ada rewel Raden segala macam, biar ulama itu setara dengan saya. Bisa lah sarwa kiai ini, sarwa ulama sama ulama ini, sama kita, biar merasa setara. Jadi tujuan mencari ilmunya bukan untuk merendah. Man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahu. Tak bisa suka dia. Iblis, alim. Mohon maaf, ada Wan Hidayat, ada Abah Legok, ada Mang Topik di sini. Alim. Tapi kalau ditanya, pernahkah ada malaikat yang pernah sorokan sama kalian bertiga? Jawabannya, saya pernah sama malaikat yang disorokan. Mohon maaf, iblis sama malaikat sorokan iblis. Tapi karena takabur, walau ini rojim. Pasta'id billah minasyaitan rajim. Ada lagi jinna, ada lagi bisa bahaya tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dirahasia bahwasanya setan maha pengasih atau maha penyayang.
Nah itu seperti itu. Auliya bihi subah, merendahkan, menjatuhkan orang-orang bodoh atau orang yang kadar ilmunya lebih bawah di bawah dia. Dijatuhkan. Siapa yang ceramah? Itu tahu lah. Turunkan begitu. Biasa ya tak? Ditakut panggung, bagian batu rumput, Pak. Kalau jalan, panggilan aja. Mana santriana? Waliyo lah dia lah. Dia ngomong kurang ya. Itu adalah patokan. Nah, zaman ada orang gitu yang Ustaz kan mondok, Masya Allah. Saya mah ini di pondoknya belajar tawadhu. Saya nggak usah lah disuruh-suruh ini dan itu. Bagian mulai menantung dingin, Pak. Cek aku itu. Jalan-jalan. Hati. Au yasri papi hujanas. Ignoransi kan. Karena ini orang alim. Jadi bisa yang alim. Pasti dong. Bisnis terbaik di dalam dunia bisnis itu bisnis kurang. Maksudnya nih, atau jalan apa ya? KPK. Ustaz itu kan catatan ini cerita dulu. Barulah Ustaz itu. Ustaz awal apa ya? Ustaz pertolongan bahasa. Ini jelema ke arah itu. Saudara rumah ke arah itu. Jakarta ke arah itu. Tina raka. Titik segede kalah. Jadi 4 perkara yang ada dalam hadis tadi kita bacakan. 1, tujuan dunia. 2, ingin menjadi setara. Dalam artian setara ini untuk kesombongan, lain setara demi kebaikan ya. Itu mah bagus satu. Santri ditanya, Jang, Mas Santen supaya apa? Saya mudah-mudahan ya. Saya ingin. Emang Ujang orang mana aslinya? Saya orang Cipayung. Oh iya, buat apa pesantren? Ya Allah, Pak Kiai, saya senang banget di kampung saya ada namanya Abah Legok, Abah Haji Banjri. Masya Allah, saya senang pengen kayak begitu. Dari mana? Dari Duren Baru. Oh, saya senang lihat kawan Haji dan saya pengen. Itu mah bagus. Namun tujuan lagi. Nggak sengaja, saya biar setara aja sama Haji Dayat. Pasti buat pengen dihadapkan mana? Saya jajar. Itu lebih bagus. Jadi kalau saya pengen banget kayak beliau, ini mah bagus. Sekuat aja. Karena memang masih udah kita kan itu biasa pas ulama kapan. Jangan kapan itu Haji Dayat. Ini udah kena Haji lagi naik kucing. Jadi ya, jadi teman jarok gitu berjalan bersamaan curang dalam. Kayak bos itu lah. Ini kacau jadinya. Naudzubillah min. Dan ancamannya neraka, Masya Allah tabaraka. Lain surga. Kalau ingin mendapatkan, kalau bahas tentang ilmunya, nggak bisa-bisa juga. Orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, wah udah kalau mau dibahas tentang mencari ilmu, banyak sekali padilah. Man kharaja fi talabil ilmi fala bisa bila. Numpang lagi bisa bila. Diukna, cicingna, iuna, ituna, Allah mesti ngomongkan hal yang sambil lagi daya lamun, awal lagi nalaya lamun. Beda menunjukkan keistimewaan orang yang tahu atau orang yang berusaha tahu dengan orang yang tidak tahu dan berusaha tidak mau tahu.
lain dengan ukur tidak tahu saja. Tapi bodoh, saya nggak mau tahu. Kamu tahu penghulu ada berapa? Saya nggak tahu. Nggak mau belajar? Saya tidak mau tahu. Bukan hanya tidak tahu, tapi tidak mau tahu sama sekali. Rukun Islam ada berapa? Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Islam tak mau. Itu sudah banyak perbedaannya. Apalagi banyak pokoknya. Mau padilah yang mana sekarang yang mau dicari tentang kehebatan orang yang mencari ilmu. Siapa yang dekat dengan Rasul itu siapa? Yang dekat para nabi. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mana patokan ulama? Cenah disebut satu-satu ulama anu dengan tabaut dina ilmu kata siddiqin derajat. Terus asub kana as-sidqiyah al-kubra. Mudah makom siddiqin kabeh tadi. Itu aja pakai percaya nggak? Menggunakan ilmu jadi percaya sih. Itu seperti itu. Derajatnya tinggi, jaminannya surga, kedekatannya dengan Rasulullah. Falaisa bainahu wa baina darajatin nubuwah illa darajatan wahidah. Siapa eta? Man adrakahu maut wa huwa yatlubul ilma. Siapa orang yang datang kepadanya kematian sedangkan dia mencari ilmu? Falaisa bainahu yatlubu di dia. Lil hal istiqbal ilmu doang. Bukan hanya sedang ngaji. Mengkudukan ngaji bae naon tah keliru dah. Menyunggal pengajaran anu bae begitu. Minimal mau ngaji. Masya Allah, Ustaz Siswanto sekarang ngaji? Iya ngaji. Jumat 2 pekan lagi mau ngaji? Tuh mau. Tetapi Jumat hari Ustaz Siswanto di masjidnya ya kelami ke ngomong kesetrum Pak. Tetap kata yang lebih Subhanallah. Ustaz Adli sekarang ngaji? Insya Allah ngaji. 2 minggu lagi? Insya Allah Pak. Insya Allah tanya Pak. Seperti itu ya. Terus ya tubuh ilmu ya seperti itu. Nah bagaimana itu dekat dengan segala macam banyak upadilan kamu ya dunia pada tahajud juga duha sudah namun sudah ngerasa sepeda ahli sudah acan semoga duha acan ya kan kesana gitu ya saya alim ya, Rasul yang alim berberat banget Rasul tahajud. Lu harus buka yang itu tahajud aja. Itu bisa ada doa malam. Siang jangkau maksudnya. Dan masya Allah neraka amat sangat dekat sekali dengan pencari ilmu yang salah dalam niatnya. Salah niat, salah tujuan, salah pekerjaan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad billahi illa hudan. Tambah ilmu tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, justru dan tidak bertambah hidayah kepada Allah. Ibadahnya justru tidak ada, takutnya tidak ada. Mohon maaf. Lam yazdad billahi illa hudan. Tidak bertambah kepada Allah kecuali jauh. Nunggu ilmu bisa nyentuh qalb ila Allah, iya ilmu yang tepat dari Allah. Itu ini benar. Lamun ahli ilmu justru tidak sesuai dengan ilmunya, baik dalam niat dan pekerjaannya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka diadab sebelum penyembah berhala.
Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki ilmu yang bermanfaat serta mengamalkan seluruh ilmu yang kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehingga kita terhindar dari neraka, terhindar daripada jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dekat dengan Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.